Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 STR TLM 5A untuk memaparkan materi mengenai mata kuliah toksikologi klinik yang berjudul Logam Berat yang meliputi merkuri, arsen, dan timbal. Next. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Anissa Ramadhani Putri dengan NIM 006, Dinda Zahrotu Nikmat dengan NIM 011, Dia Safira dengan NIM 012, Angelika Carolina dengan NIM 013, Faiza Diandra dengan NIM 016, Gania Novendiva dengan NIM 019, Gita Zafira dengan NIM 021, Kalimatun Nisa dengan NIM 022, Naila Aulia dengan NIM 027, Safrilia Kanza dengan NIM 036, dan yang terakhir Habibah Uswatun Hasanah dengan NIM 039. Next. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Pertama ada definisi logam berat. Logam berat adalah zat dengan konduktivitas listrik yang tinggi dan distribusinya di atmosfer dipantau oleh sifat dari logam yang diberikan dan oleh berbagai faktor lingkungan. Beberapa logam berat diperlukan oleh tubuh untuk menjaga metabolisme tubuh. Namun, dalam jumlah yang terlalu banyak, logam berat akan bersifat toksik. Logam dalam konsentrasi tinggi memiliki dampak negatif karena sifatnya yang mudah terakumulasi melalui rantai makanan. Kadmium, merkuri, tembaga, timbal, dan seng telah menjadi perhatian pada bidang keilmuan ekotoksikologi beberapa tahun terakhir. Next. Selanjutnya ada karakteristik logam berat. Logam berat memiliki karakteristik khas yang ditentukan oleh sifat fisik, kimia, dan biologis. Dalam air, logam berat membentuk kompleks terhidrasi dan cenderung mengalami hidrolisis yang menunjukkan sifat asam. Pelarutan logam berat sangat dipengaruhi oleh pH. Pada pH tinggi, logam melepaskan proton dan menjadi lebih reaktif, sedangkan pada pH rendah, permukaannya bersifat netral atau bermuatan positif. Kebanyakan logam berat bersifat amphoteric dengan pelarutan minimum pada pH tertentu sehingga mudah mengendap. Menurut Pangar tahun 2008, ia memberi karakteristik logam berat sebagai berikut. Satu, memiliki spesifikasi gravitasi yang sangat besar. Dua, mempunyai nomor atom 22 sampai 34 dan 40 sampai 50, serta unsur lantanida dan aktinida. Ketiga, mempunyai respon biokimia yang spesifik pada organisme hidup. Next. Untuk logam berat. Yang pertama, kondisi logam berat di lingkungan. Dalam jumlah berlebihan, logam berat tidak dapat dimetabolisme atau diubah menjadi senyawa lain dan hanya bisa diekspresikan terbatas melalui ginjal yang berpotensi menimbulkan gangguan fungsi organ. Yang kedua, ada kondisi di logam berat di perairan. Logam berat tidak dapat diuraikan oleh organisme hidup sehingga terakumulasi di lingkungan, terutama di dasar perairan membentuk senyawa kompleks bersama bahan organik dan anorganik. Next. Yang ketiga ada kondisi logam berat di pertanian. Tanaman dapat menyerap dan mengakumulasi logam berat dari tanah melalui akar maupun dari udara melalui daun. Logam yang terserat dapat masuk ke dalam metabolisme tanaman sehingga membahayakan manusia yang mengonsumsi tanaman tersebut. Yang keempat ada kondisi di logam berat. Kondisi logam berat di makanan. Sumber kontaminasi logam berat ada dua, yaitu lewat pencemaran udara dan dari bahan makanan. Pencemaran lewat udara terutama berasal dari asap buangan kendaraan bermotor. Next. Selanjutnya ada kondisi logam berat di kosmetik. Logam berat seperti timbal, arsen, kadmium, dan merkuri sering ditemukan dalam kosmetik karena digunakan untuk meningkatkan warna pigmen. Jika terhirup, tertelan, atau terserap melalui kulit secara berulang, logam tersebut dapat masuk ke dalam darah dan mengganggu fungsi organ tubuh serta menimbulkan penyakit secara sistemik. Next. Selanjutnya ada merkuri, logam merkuri atau Hg. Next. Merkuri adalah logam berat yang pada suhu kamar berwujud cair dengan warna putih keperakan, juga dikenal sebagai air raksa. Merkuri banyak digunakan dalam instrumentasi seperti termometer, saklar listrik, baterai, serta dalam proses industri kimia dan pertambangan. Next.
Sumber merkuri itu utamanya dari alam berupa biji sinabar atau HGS dan aktivitas vulkanik. Selain itu, pelepasan merkuri sebagai polutan terjadi dari proses pembakaran batu bara, pembuangan limbah industri, pertambangan emas tradisional, dan penggunaan produk yang mengandung merkuri. Merkuri dilepaskan ke udara, air, dan tanah, lalu dapat mengalami transformasi menjadi bentuk metil merkuri melalui aktivitas mikroorganisme di lingkungan perairan, yang kemudian masuk ke rantai makanan dan menjadi sumber paparan utama bagi manusia, terutama melalui konsumsi ikan yang terkontaminasi oleh merkuri. Next. Nah, bentuk kimia merkuri sendiri itu ada 4. Yang pertama, merkuri elemental atau HGO. Ini berbentuk logam cair yang mudah menguap. Senyawa merkuri anorganik yang biasanya ditemukan dalam bentuk gram merkuri seperti merkuri 2 klorida HgCl2 dan merkuri 1 klorida Hg2Cl2. Senyawa ini bersifat reaktif dan toksik. Senyawa merkuri organik, seperti metil merkuri yang merupakan bentuk paling berbahaya, dapat menyebabkan keracunan. Dalam lingkungan, merkuri dapat berubah-ubah oksidasi dan struktur kimia, tergantung pada kondisi lingkungan yang mempengaruhi toksisitas dan mobilitasnya. Next. Untuk sifat merkuri ini, dia di titik beku yang sangat rendah, minus 38,8 derajat Celcius, dan titik didih yang cukup tinggi, 357 derajat Celcius, sehingga dia tetap cair dalam rentang suhu ruang sampai sekitar 356 derajat Celcius. Merkuri mudah menguap dan menjadi sumber uap merkuri yang beracun. Merkuri juga merupakan konduktor listrik yang baik, tetapi konduktor panas yang buruk. Next. Jalur masuk merkuri ke tubuh itu dapat melalui inhalasi uap merkuri. Rute ini tuh menjadi rute pemaparan yang paling berbahaya. Lalu ada konsumsi makanan, terutama ikan dan jenis makanan laut yang mengandung metil merkuri sehingga dapat masuk ke dalam tubuh lewat saluran cerna. Selanjutnya ada kontak fisik dengan merkuri cair atau senyawa merkuri yang terlarut. Selanjutnya paparan melalui mata. Paparan melalui mata ini dari uap atau kontak langsung dengan senyawa merkuri. Yang terakhir ada paparan melalui alat kesehatan atau industri, misalnya amalgam gigi atau proses manufaktur. Selanjutnya ada dampak kesehatan dan lingkungan. Dampak kesehatan paparan merkuri berbahaya terutama pada sistem saraf pusat. Gejalanya bisa mulai dari tremor, gangguan koordinasi, gangguan bicara, serta kerusakan otak permanen terutama pada janin dan anak-anak. Paparan juga dapat merusak ginjal, menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan dermatitis pada kulit. Pada kadar tinggi, merkuri dapat menyebabkan kematian. Pengaruh merkuri pada lingkungan berupa pencemaran air dan tanah yang mempengaruhi ekosistem akuatik sehingga membahayakan biota laut dan manusia. Next. Yang terakhir, dalam merkuri ada batas ambang. Batas ambang paparan uap merkuri di udara oleh eh, OSHA adalah 0,1 mg per m kubik selama 8 jam kerja. Batas kandungan merkuri pada ikan untuk konsumsi yang aman adalah maksimal 1 bagian per juta atau ppm. Menurut standar pengawasan makanan, batas ambang kadar merkuri dalam darah dan urin juga diatur untuk pekerja dan populasi umum untuk mencegah efek toksik. Dan yang terakhir, standar lingkungan jumlah merkuri dalam air limbah dan sedimen diatur untuk mengurangi pencemaran dan akumulasi biologis. Next. Kemudian kita masuk ke jenis logam berat yang kedua, yaitu arsen atau AS. Next. Poin pertama mengenai definisi, arsen merupakan sebuah unsur kimia dengan lambang AS dan nomor atom 33. Arsen merupakan unsur alami yang terdapat bebas di alam, yang memiliki kedua sifat, yaitu logam dan bukan logam, namun sering disebut sebagai logam.
Arsen biasanya ditemukan di lingkungan dalam bentuk kombinasi senyawa dengan unsur-unsur lain seperti oksigen, klorin, belerang, serta unsur mineral dan logam berat. Arsen yang berkombinasi dengan unsur-unsur ini disebut dengan arsen anorganik, sedangkan arsen yang berkombinasi dengan karbon dan hidrogen disebut sebagai arsen organik. Next. Untuk sumbernya, arsen ini terdapat dalam banyak mineral, biasanya dalam kombinasi dengan belerang dan beberapa logam, tetapi juga sebagai kristal elemental murni. Aktivitas manusia memiliki peran yang sangat besar dengan masuknya arsen ke dalam lingkungan, seperti produksi dan penggunaan arsen di dalam kegiatan industri, seperti industri pengolahan biji logam, industri pestisida, serta industri pertambangan, namun bisa juga berasal dari aktivitas pertanian yang menggunakan pupuk atau pestisida. Kehadiran arsen di air tanah itu bisa menjadi sumber pencemaran utama sehingga dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Next. Untuk bentuk kimia dan sifatnya, arsen ini merupakan metaloid dengan nomor atom 33, memiliki 3 bentuk alotropik dan sifatnya berada di antara logam dan non-logam. 3 bentuk alotropik itu meliputi arsen abu-abu, itu yang paling umum, arsen kuning, dan arsen hitam. Sifat kimianya meliputi pembentukan senyawa dengan unsur lain seperti oksigen dan klorin, serta kemampuannya membentuk anion seperti arsenat dan arsenit. Arsenik murni tidak larut dalam air, namun larut dalam asam kuat dan dalam bentuk senyawa tertentu seperti oksida. Namun arsen bisa larut dalam air. Next. Untuk jalur masuk ke tubuhnya, arsen dapat masuk ke lingkungan secara alami melalui debu vulkanik, pelapukan batu, dan mineral yang mengandung arsen sehingga mencemari air tanah. Pada manusia, arsen dapat masuk melalui 3 jalur utama, meliputi inhalasi, seperti menghirup udara tercemar, ingespi seperti mengonsumsi air atau makanan yang terkontaminasi arsen, dan absorpsi kulit, seperti kontak langsung dengan tanah atau air yang berkadar arsen tinggi. Kemudian setelah masuk ke dalam tubuh, arsen berikatan dengan protein dan enzim, mengganggu metabolisme, serta menumpuk di hati, ginjal, kulit, dan sistem saraf yang kemudian menimbulkan efek toksik akut maupun kronis. Kemudian dampak terhadap kesehatan dan lingkungan, pajanan kronis arsen ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia yang dapat menyebabkan stres oksidatif, inflamasi, gangguan paru, lesi kulit, kanker, gangguan hati dan jantung, serta dermatitis. Untuk paparan akut dapat menimbulkan mual, muntah, diare, dan gangguan saraf. Namun, untuk dampaknya terhadap lingkungan, arsen ini bersifat toksik dan persisten, dapat mencemari tanah, air, dan udara. Di perairan, arsen dapat merusak organisme akuatik dan menurunkan kualitas air. Seperti di tanah, itu dapat menghambat kesuburan dan masuk ke rantai makanan. Dampaknya itu bersifat kumulatif, menurunkan keanekaragaman hayati, dan memerlukan pengelolaan serius untuk mencegah pencemaran. Kemudian, untuk batas ambangnya, ambang batas arsen dalam tubuh manusia ditetapkan untuk mencegah keracunan dan dampak kesehatan jangka panjang. WHO menetapkan kadar aman arsen anorganik dalam air minum itu kurang dari sama dengan 0,01 mg per liter. Kelebihan kadar ini dapat menyebabkan kerusakan kulit, gangguan saraf, pencernaan, hingga kanker. Arsen cenderung terakumulasi di hati, ginjal, kulit, kuku, dan rambut, serta bersifat bioakumulatif meski pada kadar rendah. Oleh karena itu, pemantauan kadar arsen pada air, makanan, dan biomarker tubuh sangat penting. Next. Logam berat yang selanjutnya itu ada timbal atau Tb. Next. Definisinya itu timbal ini merupakan logam berat berwarna abu-abu kebiruan yang tergolong unsur kimia golongan 4A dan dalam tabel periodik itu dengan nomor atom 82 dengan massa atom relatif 207,2 gram per mol. Dalam keadaan murni, timbal bersifat lunak, mudah ditempa, mudah ditarik menjadi lembaran, serta tahan terhadap korosi. Timbal ini merupakan unsur alami yang terdapat di kerak bumi dengan konsentrasi rata-rata sekitar 13 mg per kilogram tanah. Namun, aktivitas manusia telah secara signifikan meningkatkan kadar timbal di udara, air, dan tanah. Next. Timbal ini berasal dari proses alami maupun antropogenik. Sumber alami itu meliputi pelapukan batuan yang mengandung mineral galena atau PbS, cerussite atau PbCO3, dan andesite atau PbSO4, serta letusan gunung berapi dan erosi tanah yang mengandung timbal. Namun, sumber alami hanya menyumbang sebagian kecil dibandingkan dengan aktivitas manusia.
Sumber antropogenik yang utama itu meliputi industri baterai dan daur ulang aki timbal asam, penggunaan cat yang mengandung pigmen timbal, bahan bakar bertimbal yang kini sudah banyak dilarang, pipa air dan sambungan solder yang mengandung timbal, peleburan logam, industri keramik, dan kaca patri, serta kosmetik tradisional. Next. Selanjutnya ada bentuk kimia dan sifatnya. Bentuknya timbal logam ini merupakan bentuk padat yang relatif stabil dan tidak mudah bereaksi, namun dapat teroksidasi membentuk tambal oksida atau PbO. Timbal anorganik seperti PbO, PbS, PbCO3, dan PbNO32 merupakan bentuk yang paling umum dan berperan besar dalam toksisitas lingkungan karena mudah larut dalam air asam dan mudah diserap oleh organisme. Selain itu, terdapat pula senyawa timbal organik seperti tetraetil timbal dan tetrametil timbal yang dahulu digunakan sebagai aditif bahan bakar. Senyawa organotimbal lebih berbahaya karena mudah menembus kulit dan bersifat sangat toksik terhadap sistem saraf. Next. Kemudian ada jalur masuknya ke tubuh. Itu ada beberapa jalur. Yang pertama inhalasi, kemudian ingesti, absorpsi kulit, dan transfusi plasenta. Untuk jalur inhalasi ini terjadi saat seseorang menghirup debu atau uap timbal di udara, terutama di lingkungan kerja, industri logam, dan peleburan. Untuk jalur ingesti ini melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Untuk jalur absorpsi kulit ini relatif kecil namun bisa signifikan untuk senyawa organotimbal. Timbal ini juga menembus sawar plasenta dan masuk ke sirkulasi janin yang menyebabkan gangguan perkembangan otak dan berat badan lahir rendah. Kemudian dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan eh, itu bisa berdampak serius baik akut maupun kronis. Keracunan akut ini bisa terjadi akibat paparan dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat, ditandai dengan gejala mual, muntah, nyeri perut hebat atau kolik timbal, sakit kepala, dan kelelahan. Kemudian untuk paparan jangka panjang ini menimbulkan nefropati interstisial kronis pada ginjal, peningkatan enzim hati, serta gangguan reproduksi seperti kemandulan, keguguran, dan kelahiran prematur. Di tanah, timbal menumpuk di lapisan atas dan sulit untuk terurai, sehingga mengganggu kesuburan dan pertumbuhan tanaman. Kemudian untuk di udara, partikel timbal ini terjadi dari proses pembakaran bahan bakar dan peleburan logam yang dapat menyebar luas, mengendap bersama debu dan air hujan, kemudian mencemari tanah dan sumber air. Yang terakhir itu batas ambangnya, menurut WHO dan CDC, kadar timbal dalam darah anak-anak sebaiknya tidak melebihi 5 mikrogram per desiliter, sedangkan untuk orang dewasa itu di bawah 10 mikrogram per desiliter. Di udara ambien, WHO menetapkan batas maksimum itu 0,5 mikrogram per meter kubik per tahun. Dan di lingkungan kerja, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 5 tahun 2018 mengatur batas 0,05 miligram per meter kubik selama 8 jam kerja per hari. Kemudian dalam air minum, di Permenkes itu menetapkan kadar maksimum 0,01 miligram per liter, dan untuk tanah pertanian menurut US EPA menentukan itu di antara 50 sampai 300 miligram per kilogram tergantung dari jenis tanahnya. Next. Selanjutnya ini ada perbandingan merkuri, arsen, dan timbal. Next. Persamaannya itu ketiga logam berat yaitu merkuri, arsen, dan timbal memiliki banyak kesamaan sifat yang menjadikannya sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Ketiganya bersifat toksik dan tidak memiliki fungsi biologis dalam tubuh. Bahkan dalam jumlah kecil dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius bila terakumulasi secara perlahan. Jalur masuk utama logam ini ke dalam tubuh adalah melalui udara yang tercemar, makanan dan minuman yang terkontaminasi, serta dalam jumlah lebih kecil melalui kulit. Setelah masuk, mereka terdistribusi ke berbagai organ penting dan mampu menembus sawar darah otak serta plasenta, sehingga dapat mengganggu fungsi syaraf dan perkembangan janin.
Mekanisme keracunan yang umum terjadi adalah pengikatan logam pada gugus minus SH protein yang menyebabkan gangguan pada enzim, peningkatan stres oksidatif, kerusakan DNA, serta penurunan fungsi mitokondria. Dampak kesehatannya meliputi kerusakan syaraf, ginjal, jantung, hati, darah, dan reproduksi. Dalam jangka panjang, paparan kronis terhadap logam-logam ini dapat menimbulkan gangguan permanen bahkan berpotensi menimbulkan kanker, terutama pada arsen yang dikategorikan sebagai karsinogen manusia. Pemeriksaan kadar logam dalam darah, urin, rambut, atau kuku dilakukan untuk mendiagnosis paparan, sedangkan pengobatan menggunakan obat kelelasi seperti EDTA, DMSA, atau DMPS. Next. Lalu ada perbedaannya, meskipun sama-sama termasuk logam berat beracun, merkuri, arsen, dan timbal memiliki perbedaan dalam bentuk sumber paparan serta efek spesifiknya terhadap tubuh. Merkuri atau Hg umumnya ditemukan dalam bentuk logam cair, uap, atau senyawa organik seperti metil merkuri yang banyak berasal dari limbah industri, pembakaran batu bara, serta akumulasi pada ikan dan makanan laut. Racunnya terutama menyerang sistem syaraf pusat, menyebabkan tremor, gangguan koordinasi, dan penurunan fungsi kognitif. Arsen biasanya terdapat dalam bentuk senyawa anorganik yang larut dalam air, tanah, atau hasil kegiatan pertambangan dan pestisida. Lalu paparan arsen sering terjadi melalui air minum yang terkontaminasi dan dapat menyebabkan gangguan kulit, kerusakan hati, sistem pencernaan, serta meningkatkan risiko kanker kulit, paru-paru, dan kandung kemih. Sementara itu, timbal atau PP banyak ditemukan pada cat lama, pipa air, bahan bakar, dan limbah industri. Logam ini sangat berbahaya bagi anak-anak karena dapat menghambat perkembangan otak, menurunkan IQ, dan menyebabkan anemia, gangguan ginjal, serta tekanan darah tinggi. Selanjutnya, target orang pertama. Setiap jenis logam berat memiliki target orang pertama yang berbeda tergantung pada bentuk dan jalur paparan. Merkuri anorganik, terutama yang menyerang ginjal karena dikeluarkan melalui urin, sehingga menyebabkan kerusakan ginjal seperti proteinuria dan gagal ginjal. Metil merkuri bentuknya organik, mudah menembus sawar darah sampai otak dan plasenta, menjadikan sistem syaraf pusat sebagai target utama dengan gejala berupa gangguan indera, tremor, serta keterlambatan perkembangan otak janin seperti pada kasus penyakit Minamata. Merkuri elemental bila terhirup sebagai uap pertama kali mempengaruhi paru-paru dan otak. Next. Sementara itu, arsen pada paparan akut melalui mulut menyerang saluran cerna dan menimbulkan mual, muntah, dan nyeri perut, sedangkan paparan kronisnya terutama mempengaruhi kulit yang menunjukkan perubahan warna, penebalan, dan potensi kanker. Arsen juga menumpuk di hati, paru-paru, dan kandung kemih, memicu kanker pada organ tersebut. Lalu timbal atau PP menargetkan otak sebagai orang pertama, terutama pada anak-anak dengan mengganggu fungsi syaraf dan menurunkan kemampuan kognitif. Selain itu, timbal juga mempengaruhi sistem darah dengan menghambat pembentukan hemoglobin sehingga menimbulkan anemia, serta dapat merusak ginjal pada paparan jangka panjang. Berikutnya ada relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Next. Logam berat seperti merkuri, arsen, dan timbal memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan, terutama ketika terjadi akumulasi dalam tubuh akibat paparan jangka panjang. Salah satu kasus terkenal adalah penyakit Minamata di Jepang yang disebabkan oleh pencemaran merkuri dari limbah industri ke perairan laut, mengakibatkan gangguan neurologis berat pada masyarakat pesisir yang mengkonsumsi ikan dan hasil laut tercemar. Kasus lain adalah pencemaran arsen pada air tanah di Bangladesh
yang menimbulkan berbagai masalah kesehatan serius seperti kanker kulit, gangguan fungsi hati, dan penyakit kronis lainnya pada jutaan penduduk. Selain itu, keracunan timbal pada anak-anak sering terjadi akibat paparan dari cat berbasis timbal, mainan, maupun debu rumah tangga yang dapat menghambat perkembangan otak dan menurunkan kemampuan kognitif. Paparan logam berat juga dapat terjadi melalui penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri, konsumsi makanan laut yang terkontaminasi, air minum dengan kadar arsen tinggi, serta udara tercemar emisi kendaraan atau industri. Next. Selanjutnya ada upaya pencegahan dan penanggulangan. Next. Untuk regulasinya, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 menetapkan baku mutu limbah cair umum bagi industri sebagai acuan batas kandungan logam berat seperti arsen dan kadmium. Untuk limbah bersuhu 38 derajat Celcius, batas arsen adalah 0,1 mg per liter dan kadmium adalah 0,05 mg per liter. Sedangkan pada suhu 40 derajat Celcius, masing-masing 0,5 mg per liter dan 0,1 mg per liter. Peraturan ini diperkuat oleh Permen LH nomor 3 tahun 2010 yang menetapkan batas kadmium 0,1 mg per liter bagi kawasan industri serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tahun nomor 45 tahun 2002 untuk tingkat daerah. Next. Kemudian Kementerian Kesehatan melalui Permenkes nomor 492 tahun 2010 juga mengatur batas aman air minum yakni 0,01 mg per liter untuk arsen dan 0,00 mg per liter untuk kadmium. Hal ini sejalan dengan PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air yang mengatur 4 kelas mutu air dengan batas arsen 0,05 mg per liter dan kadmium 0,01 mg per liter sebagai sumber air baku minum. Kedua logam ini dikategorikan sebagai limbah B3 karena sifat toksiknya sebagaimana diatur dalam PP nomor 18 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi PP nomor 85 tahun 1999 dan diperkuat oleh PP nomor 74 tahun 2001. Next. Selain itu, Indonesia menunjukkan komitmen global terhadap pengendalian logam berat dengan meratifikasi Konvensi Minamata melalui UU nomor 11 tahun 2017. Upaya ini didukung oleh Permenkes nomor 57 tahun 2016, Perpres nomor 21 tahun 2019 tentang RAN PPM, serta UU nomor 3 tahun 2020 yang melarang penggunaan merkuri dalam pertambangan. Pelaksanaan teknisnya diatur melalui Permen LHK nomor P81 Permen LHK Setjen Kum 1 tahun 2019 sebagai pedoman pengurangan dan penghapusan merkuri di tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya ada teknologi pengolahan limbah. Yang pertama ada bioremoval dan bioabsorpsi yang merupakan bagian dari proses penghilangan polutan menggunakan material biologis. Dalam bioabsorpsi, mikroorganisme seperti alga, yaitu dari Phaeophyta, Rhodophyta, Chlorophyta, mengikat dan mengakumulasi logam berat melalui mekanisme metabolik atau fisikokimia sehingga polutan dapat dinetralkan dan ramah lingkungan. Yang kedua ada fitoteknologi yang merupakan metode berbasis alam yang memanfaatkan tumbuhan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Yang ketiga ada teknologi besi dengan metode AOP yang merupakan Advanced Oxidation Process adalah teknologi pengolahan air limbah modern yang memanfaatkan kombinasi ozon, hidrogen peroksida, dan sinar UV untuk menghasilkan radikal hidroksil. Selanjutnya ada teknik biodegradasi dan bioremediasi yang merupakan proses pemulihan lingkungan tercemar menggunakan organisme hidup, terutama mikroorganisme untuk menguraikan polutan menjadi senyawa yang lebih aman melalui biotransformasi. Selanjutnya ada arsena dan arsenit removal dengan besi zero valen yang membuktikan bahwa besi zero valen efektif menghilangkan arsena dan arsenit dari air. Fe mengalami korosi yang memicu interaksi dengan arsen terutama pada pH di bawah 7 yang paling efektif, sementara pH 8 menghasilkan kondisi stabil hingga 120 jam. Untuk pencegahan paparannya,
ini lebih baik daripada penanggulangan pencemaran yang telah terjadi. Usahanya dapat dilakukan di antaranya melalui menjaga air tanah agar tetap bersih, contohnya menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau permukiman. Yang kedua, pembuangan limbah industri yang diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Yang ketiga, pengawasan terhadap penggunaan jenis pestisida dan zat-zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Yang keempat, memperluas gerakan penghijauan. Kelima, tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan. Yang keenam, memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintai lingkungan hidupnya. Dan yang terakhir, melakukan intensifikasi pertanian. Selanjutnya, langkah-langkah pencegahan paparan dalam rangka pengamanan logam beracun. Yang pertama ada mengendalikan pencemaran atau polusi industri. Yang kedua, memastikan praktek pengelolaan limbah yang baik dan benar. Yang ketiga, mendorong penghapusan penggunaan timbal dalam cat. Yang keempat, memperlengkapi petugas di SPBU dengan alat pelindung diri yang sesuai untuk menghindari paparan timbal dalam bensin. Yang kelima, mengurangi penggunaan rodentisida, pestisida, dan herbisida yang mengandung logam beracun dan menggantinya dengan bahan lain yang lebih aman bagi manusia dan lingkungan. Yang keenam, mengidentifikasi bahan kimia yang mengandung logam beracun yang digunakan dalam mainan dan pilihan pengganti yang aman bagi anak-anak. Yang ketujuh, batasi konsumsi makanan yang berasal dari perairan yang menjadi tempat pembuangan limbah. Dan yang terakhir, jauhkan termometer merkuri dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya ada review jurnal 1, yaitu analisa kadar merkuri pada rambut pekerja tambang di pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuansing. Next. Identitas jurnalnya, judulnya analisis kadar merkuri pada rambut pekerja tambang di pertambangan emas tanpa izin peti di Kabupaten Kuansing, penulisnya Carolina Rasmiati dan Dina Silvia, penerbitnya Jurnal Kesehatan Cellmakers Perdana, tahun terbit 2021, volume 4 nomor 2, halaman 398 sampai 402. Next. Pendahuluan, pertambangan emas tanpa izin atau peti marak dilakukan masyarakat meski beresiko bagi kesehatan dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah amalgamasi, yaitu mencampur batuan emas dengan merkuri sehingga terbentuk amalgam yang kemudian dipijarkan. Proses ini berpotensi menimbulkan paparan merkuri melalui kulit atau inhalasi. Merkuri memiliki sifat toksik baik dalam bentuk elemental, organik, maupun anorganik. Paparan dapat menimbulkan keracunan akut maupun kronis. Rambut dipilih sebagai biomarker karena mampu menyimpan logam berat secara stabil, tidak hilang akibat pencucian, serta representatif terhadap paparan jangka panjang. Namun hingga penelitian ini dilakukan, belum ada kajian langsung mengenai kadar merkuri pada pekerja tambang peti di Kuansing. Next. Untuk metodenya, jenis penelitian non-eksperimental deskriptif, populasi dan sampel pekerja tambang emas peti di Kabupaten Kuansing, teknik sampling, purposive sampling dengan kriteria khusus laki-laki di atas 30 tahun, masa kerja lebih dari sama dengan 5 tahun, durasi kerja lebih dari sama dengan 7 jam per hari, tidak pernah menggunakan cat rambut, dan bersedia menjadi responden. Dari 25 responden, diperoleh 10 yang sesuai. Untuk tahapan penelitian, yang pertama pengambilan sampel rambut, 0,5 sampai 1 cm, kurang lebih 2 gram. Selanjutnya dilakukan preparasi sampel dengan destruksi basah menggunakan HCl dan HNO3 hingga larutan jernih, dan analisis menggunakan spektrofotometer serapan atom SSA pada panjang gelombang atau lambda 253,7 nanometer. Analisis data deskriptif ditampilkan dalam tabel. Next. Untuk hasil dan pembahasan bisa dilihat di tabelnya.
Berdasarkan tabel, maka didapatkan hasil kadar merkuri pada rambut berkisar antara 0,0008 ppm sampai 0,0312 ppm. Sampel tertinggi 0,0312 ppm dengan kode C. Untuk sampel terendahnya 0,0008 ppm dengan kode I. Rata-rata kadar merkuri yakni 0,0155 ppm. Semua kadar merkuri jauh di bawah ambang batas WHO yakni 1-2 ppm. Next. Walaupun ditemukan merkuri pada semua sampel rambut, nilainya masih di bawah ambang batas WHO. Hal ini menunjukkan pekerja terpapar merkuri, tapi belum pada tingkat berbahaya dibandingkan penelitian di daerah lain. Kadar merkuri di Kuansing lebih rendah. Kadar merkuri di Kuansing lebih rendah. Contoh, Lombok Barat yang mencapai 27 ppm. Rambut dipilih karena merupakan biomarker yang stabil dan akurat untuk deteksi logam berat. Analisis menggunakan SSA efektif karena mampu mendeteksi logam dalam konsentrasi sangat rendah dengan hasil akurat. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kadar antara lain penggunaan metode destruksi basa yang sensitif, serta kemungkinan paparan lingkungan yang lebih rendah dibanding daerah lain. Next. Faktor risiko paparan merkuri antara lain, pekerja tidak menggunakan APD yang berupa masker dan sarung tangan, sehingga berpotensi terpapar lebih besar. Merkuri dapat masuk melalui inhalasi, kulit, maupun gastrointestinal, lalu terakumulasi di rambut, darah, urin, dan kuku. Efek kesehatan dapat berupa keracunan akut, yakni tremor, gangguan pernapasan, kulit merah atau gatal, atau di kronisnya itu gangguan saraf, keseimbangan memori, dan penglihatan. Kesimpulannya, semua sampel rambut pekerja tambang di Pati, Kabupaten Kuansing mengandung merkuri dengan kadar 0,00008 sampai 0,0312 ppm. Nilai tersebut masih berada di bawah ambang batas WHO 1-2 ppm. Meskipun demikian, paparan merkuri tetap terjadi sehingga perlu upaya pencegahan seperti penggunaan APD. Penelitian lanjutan ini disarankan menggunakan biomarker lain seperti darah, urin, dan kuku untuk hasil lebih komprehensif. Selanjutnya, review jurnal yang kedua. Next. Untuk identitas jurnalnya dengan judul Analisis Kadar Arsenik dalam Urin Pekerja Las, ditulis oleh Rizky, Ayusti, dan Ronaldi, diterbitkan oleh Journal of Innovative and Creativity pada tahun 2025 dengan volume 5, nomor 1, halaman 473 sampai 482. Untuk pendahuluannya, penyakit akibat kerja atau PAK masih menjadi masalah serius, terutama di negara berkembang. Industri pengelasan termasuk pekerjaan berisiko tinggi karena menghasilkan asap logam berbahaya, salah satunya arsenik. Paparan arsenik dapat menimbulkan kerusakan organ, gangguan hematologi hingga kanker, dan terakumulasi di berbagai organ. Karena arsenik ekskresikan melalui urin, analisis kadar arsenik urin dapat menjadi indikator penting untuk menilai paparan dan risiko kesehatan pekerja. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross-seksional untuk menganalisis kadar arsenik dalam urin pekerja bengkel las. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dan didapatkan sampel urin sebanyak 15 berdasarkan kriteria inklusi. Lokasi pengambilan sampel dilakukan di Antang, Makassar, dan pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Untuk prosedurnya yang pertama pengambilan sampel, responden terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai prosedur pengambilan sampel urin. Setelah itu responden diberikan pot sampel urin. Kemudian urin yang ditampung harus cukup untuk memenuhi pot sampel yang telah disediakan. Pot sampel kemudian diberi label sesuai kode sampel penelitian. Yang kedua, pembuatan larutan induk arsenik 1000 mikrogram per liter. Yang pertama, memipet 0,1 mili larutan induk arsenik 1000 mg per liter dengan menggunakan pipet ukur.
Lalu larutan tersebut dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili, ditambahkan aqua des hingga mencapai tanda tera, kemudian larutan dihomogenkan hingga tercampur rata. Selanjutnya pembuatan larutan standar. Yang pertama, memipet masing-masing 0,2 mili, 0,4 mili, 0,6 mili, 0,8 mili, dan 1 mili larutan induk arsenik. Kemudian masing-masing larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili, ditambahkan aqua des hingga mencapai tanda tera, kemudian dihomogenkan agar konsentrasi merata. Selanjutnya, preparasi sampel urin. Sebanyak 25 mili sampel urin dimasukkan ke dalam gelas kimia. Ditambahkan 10 mili NaOH3 ke dalam gelas kimia yang berisi urin. Campuran tersebut dipanaskan di atas hot plate sampai menghasilkan uap, hingga larutan berubah warna menjadi kuning jernih. Hasil destruksi diangkat, didinginkan, lalu disaring. Filtrat hasil penyaringan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili dengan bantuan corong. Ditambahkan aquades hingga mencapai tanda tera, lalu dihomogenkan. Larutan hasil destruksi dipindahkan ke botol coklat yang sudah dilabeli sesuai kode sampel penelitian. Sampel siap dianalisis menggunakan spektrometer serapan atom. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama ada karakteristik dari responden, yaitu sebagian besar pekerja berusia 25 sampai 36 tahun dengan presentasi 54%, usia produktif yang masih aktif bekerja di lapangan. Lama kerjanya 4 sampai 9 tahun, merupakan kelompok terbanyak dengan persentase 67%, menandakan paparan jangka menengah terhadap asap las. Seluruh pekerja memiliki jam kerja lebih dari 5 jam per hari dan tidak menggunakan APD saat bekerja. Semua responden merupakan perokok aktif yang dapat meningkatkan risiko paparan logam berat. Kondisi ini menggambarkan lingkungan kerja dan paparan logam berat yang tinggi, baik dari asap las maupun faktor gaya hidup, yaitu dengan merokok. Yang kedua, kadar arsenik dalam urin, dalam 15 sampel urin, itu dari sampel A sampai O. Kadar tertinggi arsenik terdapat pada sampel L dengan kadar 0,42609 mikrogram per liter. Lalu kadar terendah pada sampel H dengan kadar 0,21957 mikrogram per liter. Rata-rata kadar sebesar 0,249856 mikrogram per liter. Jika dibandingkan dengan nilai ambang batas yang ditetapkan oleh American Conference of Governmental Industrial Hygienists sebesar lebih dari 35 mikrogram per liter, maka semua kadar arsenik masih berada di bawah batas aman. Next. Hubungan usia dan kadar arsenik itu pada semua kelompok usia, baik muda maupun tua. Individu usia muda itu lebih sensitif terhadap logam berat karena proses detoksifikasi belum optimal. Sedangkan pada usia lanjut, kemampuan ekskresi ginjal menurun sehingga arsenik lebih mudah terakumulasi. Kemudian ada pengaruh lama dan jam kerja. Pekerja dengan masa kerja lebih lama dan jam kerja lebih tinggi menunjukkan kadar arsenik lebih besar. Karena paparan yang terus-menerus di lingkungan las menyebabkan peningkatan akumulasi logam berat dalam tubuh. Kemudian ada kebiasaan merokok. Semua responden merupakan perokok aktif. Kandungan arsenik pada rokok memperbesar risiko paparan ganda terhadap asap las. Walau kadar arsenik masih di bawah ambang batas, paparan jangka panjang dapat menimbulkan efek toksik kumulatif. Penggunaan APD. Tidak ada pekerja yang menggunakan APD. Hal ini meningkatkan risiko paparan arsenik secara langsung. Lalu korelasi data dan makna klinis. Data penelitian menunjukkan adanya hubungan antara umur, lama kerja, jam kerja, dan kebiasaan merokok terhadap kadar arsenik dalam urin. Yang pertama, arsenik bersifat biokumulatif dapat menumpuk dalam jaringan. Paparan kronis meskipun rendah dapat memicu kerusakan ginjal, gangguan hematologi, dan risiko kanker kulit dalam jangka panjang. Pemeriksaan urin sebagai biomarker biologis menjadi alat efektif untuk mendeteksi paparan arsenik pada fase awal sebelum timbul gejala klinis. Kesimpulannya,
Penelitian menunjukkan bahwa seluruh sampel urin pekerja las di Antang, Makassar mengandung arsenik dengan kadar berkisar 0,21957 sampai 0,426009 mikrogram per liter. Rata-ratanya 0,249856 mikrogram per liter dan tidak melebihi nilai ambang batas. Meskipun demikian, terdeteksinya arsen pada seluruh responden menunjukkan adanya paparan logam berat di lingkungan kerja. Faktor seperti lama kerja, jam kerja, kebiasaan merokok, dan tidak menggunakan APD berpengaruh terhadap kadar arsenik dalam tubuh. Diperlukan penggunaan APD secara rutin dan pemeriksaan biomonitoring berkala untuk mencegah akumulasi arsenik yang dapat berdampak toksik dalam jangka panjang. Kemudian jurnal ketiga, next, yang berjudul Analisis Kadar Timbal pada Urin Pekerja Bengkel di Wilayah Denpasar Barat. Ditulis oleh Niluh Novadiliska Dwi Putri dan Sri Dayani, diterbitkan oleh Open Journal Systems pada Januari 2024. Next. Jurnal ini membahas isu penting dalam kesehatan lingkungan dan toksikologi klinik, yaitu paparan logam berat timbal. Timbal merupakan salah satu polutan serius yang sebagian besar, hampir 100% berasal dari emisi kendaraan bermotor di udara ambien. Paparan timbal dalam jangka panjang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius pada sistem saraf, peredaran darah, dan organ lainnya. Pekerja bengkel di perkotaan dianggap sebagai kelompok berisiko tinggi karena mereka setiap hari menghirup gas buangan knalpot. Sayangnya, banyak dari mereka yang mengabaikan penggunaan APD seperti masker. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini paparan timbal dengan mengukur kadar PB dalam spesimen urin pekerja. Urin dipilih karena merupakan sisa metabolisme yang dapat menggambarkan keadaan kesehatan dan paparan timbal yang baru-baru terjadi. Untuk metode penelitiannya yaitu populasi sasarannya pekerja bengkel laki-laki di Denpasar Barat, jumlah sampelnya diperoleh 15 sampel urin dari 15 responden laki-laki dengan rentang usia 25-50 tahun dan lama kerja lebih dari 5 tahun. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti bersedia dan tidak sedang sakit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pereaksi kimia seperti NaOH, KMNO4, dan K2CR2O7. Kemudian dilanjutkan dengan metode kuantitatif menggunakan spektroskopi serapan atom untuk sampel yang diduga mengandung timbal dari hasil reaksi dengan pereaksi warna. Next. Untuk tahap praanalitik yaitu menyiapkan alat dan bahan, lalu mencuci tangan dan menggunakan APD, lalu menjelaskan kepada responden atas tindakan yang akan dilakukan, lalu menginformasikan prosedur untuk menampung urin kepada responden, lalu memberi label pada pot urin. Untuk tahap analitiknya, yang pertama menyiapkan sejumlah 45 tabung reaksi, setiap sampel urin dibagi ke dalam 3 tabung reaksi, yang nantinya akan diteteskan dengan menggunakan pereaksi kimia. Lalu masing-masing tabung reaksi dimasukkan sejumlah 5 mili urin, lalu teteskan pada masing-masing tabung reaksi yang telah berisi sampel urin sebanyak 5 tetes reaksi kimia. Pos analitiknya yaitu mencatat dan mengumpulkan data hasil pemeriksaan. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan putih pada penambahan NaOH, terbentuknya coklat pada penambahan KMNO4, dan endapan kuning pada penambahan K2CR2O7, lalu melepaskan APD. Hasil penelitiannya yang ada pada tabel yaitu hasil analisis kualitatif. Berdasarkan hasil tersebut tidak ditemukan endapan pada semua sampel, yang berarti sebagian besar sampel negatif terhadap keberadaan timbal dalam konsentrasi tinggi. Namun 3 sampel yaitu kode 11, 13, dan 15 menunjukkan warna keruh setelah penambahan reaksi kimia yang menandakan adanya indikasi keberadaan timbal dalam jumlah kecil. Next. Selanjutnya, pada hasil analisis yang kuantitatif, ketiga sampel yang menunjukkan reaksi keruh kemudian diuji menggunakan SSA atau spektrofotometer serapan atom. Pada tabel menunjukkan bahwa kadar timbal dalam ketiga sampel tersebut masih di bawah ambang batas normal yang 0,1 sampai 0,25 ppm. Yang ditujukan pada sampel 11 yaitu 0,11 ppm, sampel 13 0,23 ppm, dan sampel 15 0,24 ppm. Hasil ini mengindikasikan bahwa tidak ada sampel yang melebihi nilai ambang batas dan kadar timbal pada pekerja bengkel masih dalam kategori aman secara toksikologis.
Pada pembahasannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar timbal dalam urin pekerja bengkel di Denpasar Barat masih berada di bawah ambang batas normal yaitu 0,1 sampai 0,25 ppm. Meskipun demikian, ketiga sampel menunjukkan warna keruh pada uji kualitatif yang menandakan adanya paparan timbal ringan. Faktor yang mempengaruhi hasil ini antara lain usia, lama kerja, kebiasaan merokok, dan tidak menggunakan APD. Pekerja yang lebih tua dan telah lama bekerja lebih beresiko mengalami akumulasi logam berat. Selain itu, asap kendaraan dan rokok dapat menjadi sumber utama masuknya timbal ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Secara toksikologi klinik, timbal bersifat kumulatif dan berpotensi toksik jika paparan berlangsung terus-menerus, meskipun pada kadar rendah. Oleh karena itu, penggunaan APD, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pengendalian lingkungan kerja sangat penting untuk mencegah efek toksik jangka panjang. Kesimpulannya, penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan kadar timbal urin yang melebihi ambang batas pada pekerja bengkel di Denpasar Barat. Namun, adanya 3 sampel dengan indikasi keruh menunjukkan kemungkinan paparan timbal ringan dari lingkungan kerja dan kebiasaan individu. Diperlukan pemakaian APD secara konsisten, pemeriksaan biomonitoring berkala, dan pengendalian sumber polusi kendaraan bermotor untuk mencegah akumulasi timbal dalam tubuh pekerja. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.